Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada webinar kita kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Hardiando sebagai Prepost Engineer dari Paralogics. Selamat datang di webinar kita kali ini, Engineering the Future AI in SolidWorks Design. Nah, menyambung series webinar kita pada webinar-webinar sebelumnya, di mana di webinar series sebelumnya kita telah membahas mengenai AI secara general, kemudian perbedaan antara LLM AI dan Industry World Model AI, kemudian juga membahas mengenai SolidWorks Embedded AI yang telah tertanam langsung, AI yang tertanam langsung pada software SolidWorks. Nah, pada sesi webinar kali ini, kita akan berfokus membahas mengenai Virtual Companion AI, di mana SolidWorks membuat 3 AI, yang mana akan kita bahas lebih dalam di sesi webinar kali ini. Oke, untuk Virtual Companion AI, di sini SolidWorks telah membuat 3 AI yang bisa membantu pekerjaan kita. Yang pertama ada Aura, kemudian ada Leo, dan ada Mari. Nah, untuk Aura sendiri, ini berfokus kepada eksplorasi. Jadi Aura ini dapat menghubungkan konteks pengetahuan dan tujuan bisnis kita. Jadi dia bisa memberi masukan terkait konsep desain yang akan kita buat. Dan berikutnya ada Leo. Leo ini biasanya disebut dengan The Engineer. Nah, si Leo ini akan membantu kita memvalidasi integritas dari desain kita, kemudian menelaah kemampuan manufaktur dan batasan sistem dari desain kita. Kemudian yang terakhir ada Mari. Nah, Mari ini sering disebut dengan saintis, di mana dia dapat menerapkan penalaran ilmiah yang lebih mendalam dan validasi tingkat lanjutannya. Nah, jadi si Mari ini mungkin akan lebih memberikan masukan lebih mendalam dan lebih expert dibandingkan Aura dan Leo. Nah, kita akan coba bahas satu persatu fitur-fitur apa saja yang ada pada Aura, Leo, dan Mari. Nah, sebelumnya saya ingin kasih informasi bahwasannya untuk Leo dan Aura itu sudah kita rilis beta, namun sebelumnya untuk Mari itu masih sedang kita kembangkan. Nah, jadi kita mungkin pada sesi kali ini akan lebih berfokus membahas mengenai Aura dan Leo. Oke, kita bahas untuk fitur yang pertama. Di sini fitur yang yaitu adalah What's Wrong Analysis dari Leo. Nah, kali ini kita mendapatkan fitur dari Leo, di mana pada What's Wrong Analysis ini kita dapat memanfaatkan Leo, meminta bantuan Leo untuk menganalisa atau menyelesaikan error-error yang terdapat pada proses desain kita. Jadi misalkan kita ada error atau warning, nah ini bisa kita langsung saja as virtual companion kepada Leo, sehingga kita dimudahkan untuk mencari tahu sumber error dan warning pada desain kita itu ada di mana. Nah, ini akan lebih memudahkan kita dalam proses pengerjaan desain kita, karena seringkali saat kita melakukan revisi pada desain, salah satu fitur saja yang kita rubah itu akan dapat mempengaruhi beberapa tingkat fitur di atasnya. Nah, ini akan sangat membantu kita dalam merevisi desain yang telah kita buat. Nah, di sini untuk Leo ini sendiri itu dapat kita tanyai pada kolom chat di sebelah kanan ini ada chatbotnya. Nah, ini merupakan 3D Experience Platform yang sudah terintegritas langsung ke interface SolidWorks. Nah, jadi kita bisa langsung menanyakan apa sih yang salah dengan desain kita langsung pada interface SolidWorks ini langsung. Oke. Kemudian kita bisa lanjut. Selanjutnya ada fitur dari Aura, yaitu Explore Design Options. Nah, di mana kita bisa mengetikkan pada chatbot Aura. Nah, kita bisa tanya ide apa saja terkait desain yang akan kita buat.
Nah, ini akan membantu kita dalam proses pengembangan konseptual desain yang akan kita buat. Dan juga nanti Aura bisa memberikan beberapa opsi terkait gambar atau referensi idea yang diberikan. Oke, kita lanjut. Kemudian ada fitur juga model insights, ini dari Leo juga. Nah, di mana pada model insights ini kita bisa melakukan beberapa hal seperti misalkan kita mau tanya, kita bisa minta ke Leo bukakan beberapa part yang ada pada desain kita. Misalkan kita punya satu assembly yang kompleks, ada beberapa belasan atau puluhan part. Nah, ini kita bisa minta bukakan beberapa part. Kemudian kita bisa tanyakan berapa sih total berat dari beberapa part ini. Nah, kemudian kita juga bisa minta si Leo untuk assign material terkait part yang kita pilih. Pada case ini yaitu part terkait vibration damping mount. Jadi mountnya ya kayak supportnya atau dudukannya. Nah, di sini kita bisa minta Leo untuk buka, kemudian bisa kita minta dia untuk mentotal berapa sih berat dari part-part tersebut. Kemudian kita juga bisa minta Leo untuk assign atau mengganti materialnya langsung. Dalam case ini kita minta dia rubah yang awalnya itu alloy steel menjadi natural rubber. Kemudian setelah dirubah pun nanti kita bisa tanya lagi, sekarang berapa sih berat assembly keseluruhan. Nah, ini bisa kita akses melalui Leo. Kemudian yang berikutnya ada BREP to parametric model. Nah, ini sendiri merupakan konversi dari BREP model, di mana BREP model ini biasanya merupakan ekspor dari step file atau STL file. Nah, kemudian kita bisa generate parametric modelnya. Nah, sekarang ini masih pada tahap pengembangan XDesign, nah tapi juga akan dikembangkan di SolidWorks juga. Nah, jadi kita bisa langsung generate fitur-fiturnya langsung dari BREP model. Nah, kemudian nanti juga ada di sini fitur AI yang memudahkan kita untuk menjalankan simulasi. Nah, pada case ini simulasi yang kita running adalah drop test simulation. Nah, jadi kita bisa minta Leo untuk running drop test pada Simulia ya, pada case ini ya. Nah, jadi pengembangannya masih pada simulasi di Simulia. Nanti kedepannya mungkin akan ada update fitur pengembangannya di SolidWorks juga. Namun sejauh ini bisa kita gunakan di Simulia terlebih dahulu. Nah, di sini mungkin kenapa drop test? Mungkin karena drop test adalah simulasi yang memiliki input yang paling sedikit ya, yang paling simpel dibandingkan simulasi-simulasi lainnya. Walaupun sebenarnya untuk simulasi yang paling sederhana secara perhitungan adalah stress analysis, linear static. Nah, tapi untuk inputan lebih sederhana dari drop testnya, sehingga Leo atau SolidWorks itu memfokuskan Leo untuk pengerjaan drop test ini terlebih dahulu. Nanti akan ada pengembangan untuk simulasi-simulasi lainnya. Kemudian juga ada, nah ini cukup menarik, yaitu prompt to drawing, di mana kita bisa meminta Leo untuk membuatkan drawing dari desain atau model yang kita punya. Nah, di sini kita bisa buka terlebih dahulu desainnya, kemudian minta untuk Leo buatkan drawingnya. Nah, dia akan tanya settingan seperti apa yang kita inginkan. Seperti ukuran kertas, standar drawing, kemudian ukuran tampak apa saja yang ingin kita inginkan, kemudian dimensinya seperti apa. Nah, itu nanti bisa kita setting melalui prompt dari Leo ini sendiri.
Nah, mungkin ini layaknya auto generate drawing sebelumnya yang kita bahas di SolidWorks Embedded AI. Nah, tapi melalui Leo itu kita lebih fleksibel dalam pembuatan drawing ini karena kita bisa mengganti seperti sheet formatnya, template-templatenya langsung pada prompt yang udah disediakan di chatbot. Kemudian kita juga bisa lihat previewnya dan bisa minta untuk Leo menyimpan file drawing tersebut pada folder yang kita inginkan. Oke, kemudian bisa kita lanjut. Di sini juga ada image to mesh. Nah, jadi dari image nanti Leo bisa mengkonvert gambar tersebut atau image tersebut ke dalam mesh file atau mesh body. Nah, kemudian nanti barulah si mesh body ini bisa kita olah lebih lanjut di dalam SolidWorks. Tapi ini pengembangannya masih di tahun 2027 yang mendatang. Oke. Nah, kemudian ada drawing to parametric model. Nah, ini adalah pengembangan dari drawing 2D. Kita bisa konversikan ke dalam parametric model. Nah, jadi nanti dari drawing ini bisa kita convert tampak depan, atasnya seperti apa, dan sudah langsung diberikan dimensinya, opsi-opsi dimensinya di mana saja. Sehingga lebih leluasa dan lebih mudah untuk kita edit sketch tersebut nantinya. Sehingga kita nggak ngebikin desain dari nol banget. Bisa memanfaatkan referensi 2D yang kita miliki. Nah, ini untuk fitur ini digunakan di so far di XDesign ya, tapi nanti akan dikembangkan lagi untuk di SolidWorks itu sendiri. Oke. Oke, kita next. Nah, ini terkait keamanan dari AI kita sendiri. Jadi untuk AI SolidWorks sekarang itu untuk pelatihannya itu menggunakan data property atau data IP dari Dassault System itu sendiri. Jadi so far kita nggak gunain data client untuk pelatihan AI kita. Jadi data Bapak Ibu akan tetap aman dan kita tidak menggunakan IP Bapak Ibu sama sekali untuk pelatihan untuk AI kita itu sendiri. Nah, tapi di masa depan itu memungkinkan untuk data Bapak Ibu digunakan untuk melatih AI yang akan kita kembangkan, tapi dengan requirement di mana data pelatihan itu akan dimanfaatkan untuk AI yang diperuntukkan untuk Bapak Ibu sendiri. Jadi data pelatihan itu akan dimanfaatkan untuk AI yang Bapak Ibu gunakan dan tidak akan keluar skupnya dari perusahaan Bapak Ibu itu sendiri. Nah, tapi ini masih perencanaan di masa depan. Tapi untuk sekarang pelatihan AI kita itu berfokus pada data property, intellectual property dari Dassault System itu sendiri tanpa menggunakan IP Bapak Ibu untuk pelatihannya. Nah, ini merupakan roadmap dari SolidWorks AI di mana ada beberapa fitur yang sudah rilis per Februari, April, dan Juli ya. Berarti Juli terakhir di sini, modal insight. Nah, nanti akan ada update baru lagi di September dan juga ada beberapa update di bulan 2027 November. Di bulan November untuk SolidWorks 2027. Oke, sekian materi webinar kita pada hari ini. Terima kasih telah hadir pada webinar kita kali ini. Dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan, kita mungkin akan mengadakan workshop terkait AI ini sendiri. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau tertarik, mungkin bisa daftarkan ke sales kita, sehingga bisa mencobakan langsung SolidWorks AI kita
seperti apa penggunaannya dan bagaimana menggunakannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.